Saudara-saudari terkasih, renungan kita pada saat ini tentang keluarga yang bermurah hati. Kemurahan hati berawal dari kesadaran akan kebaikan Allah. Keluarga beriman akan menanamkan sikap kemurahan hati sebagai karakter dan bukan sebagai tindakan sesaat kala memberi saja. Pada keluarga yang telah ditanamkan nilai ini akan menjadikan diri sebagai keluarga yang dermawan. Sudah sejak saat berkat penutup misa perkawinan, harapan dari doa ini disampaikan, yakni semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kedamaian yang kekal. Ada banyak keluarga Katolik yang mengemban pesan berkat penutup misa perkawinan ini. Entah karena mengingatnya atau memang sudah ada penghayatan, pengamalan dari keluarga orang tuanya. Namun jujur saya mengakui belum pernah saya menyinggung, apalagi menerangkan dalam khotbah di banyak misa perkawinan yang saya pimpin tentang hal ini. Tak pernah mengundang. Padahal saya tak merasa asing dengan perilaku kemurahan hati dalam keluarga saya. Saya merasa beruntung lahir dari keluarga yang orang tua menurut saya memiliki sikap kemurahan hati. Apakah mereka memiliki kesadaran bahwa hidup ini adalah suatu kekayaan dan sebuah anugerah, sehingga mereka tak lupa dan tak merasa berat untuk memberi? Saya tidak tahu, yang pasti saat orang tua bermurah hati, saat mereka memberi, tak mengharapkan kembali. Di mana-mana, di banyak keluarga, saat khitanan atau menikahkan anaknya, mereka mengadakan pesta dan mengundang banyak orang. Tanpa kecuali orang tua saya sendiri sering diundang. Saat itu banyak undangan yang diterimanya sebagai konsekuensi pergaulan yang luas. Apalagi saat bapak saya dulu masih sebagai pembuat genteng. Sehingga orang-orang yang pernah memesan gentengnya dan merasa kenal pasti mengundangnya. Namun orang tua saya sendiri tak pernah mengundang mereka saat khitanan anak-anaknya. Orang tua hanya mengundang doa bersama untuk lingkungan umat Katolik dan kenduri untuk para tetangga. Berkali-kali peserta yang diundang mengatakan, kok tidak ada tanggapan. Malah dari 5 anak laki-laki dan 2 perempuan hanya sederhana saja dipestakan. Sampai-sampai ada orang yang bilang, Pak Abbas, panggilan untuk bapak saya di kampung halaman,
mau diundang, kok nggak pernah mau mengundang. Malah kalau ada pesta nikahan atau sunatan, orang pada nggak tahu. Bagi orang tua ada yang lebih penting, yakni biaya untuk sekolah anak-anaknya itu lebih utama daripada pesta. Namun saat 10 tahun imamat dan bersamaan dengan pernikahan adik saya yang busu, yang perempuan, kami anak-anak rundingan untuk menanggap wayang kulit. Undangan ditujukan pada masyarakat luas dan juga untuk umat di mana pernah saya layani selama 10 tahun itu. Saya berpesan agar datang saja, tidak usah memikirkan untuk menyumbang. Karena kami memang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tak ada niatan kami untuk mencari untung finansial dari pesta itu. Saat usai pun semua perewangan atau anggota panitia pesta yang dikumpulkan oleh bapak saya mendapat penjelasan berapa biaya pesta yang dikeluarkan, termasuk sapi, ayam, kambing, beras, dan lain-lain milik sendiri, dan berapa sumbangan yang didapatkan. Sama sekali bukan untung, mengingat pesta itu siang organ tunggal dan malam wayang kulit. Pastilah tidak sedikit. Mereka memakluminya. Yang penting ujub kami sekeluarga kesampaian dan masyarakat juga mendapat hiburan. Nyatanya hingga pagi penonton bertahan dan para pedagang kehabisan jualannya. Apalagi orang tua memang bermaksud mempraktekkan apa yang tertulis dalam Injil, bahwa mau memenuhi undangan dengan tidak bermaksud mendapat balasan. Bandingkan Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Yang pasti sekali waktu okelah. Sikap dasar. Jika kemurahan hati menjadi sikap dasar, maka di mana dan bagaimanapun selalu akan dengan mudah ditunjukkannya. Dari semua tetangga, hanya orang tua saya yang rela menerima tanahnya ditumpangi oleh sebuah keluarga untuk berjualan makanan. Keluarga itu memiliki tanah tetapi di belakang sehingga jalan tidak ramai. Tanah pekarangan orang tua di depan, tempat begitu strategis dan banyak orang lewat. Sehingga keluarga yang numpang itu mendapat tempat yang tepat untuk jualan. Tidak dipungut uang sewa pula ketika ada anak-anak yang tinggal di rumah kami untuk bersekolah. Juga orang tualah yang memberikan tumpangan seorang pemuda yang tak jelas asal-usulnya sampai tinggal dengan kami dan akhirnya menikah dengan adik ibu. Dan juga orang tua saya yang mau menerima seorang gadis dari keluarga berantakan. Gadis itu bapaknya penjudi hingga jatuh miskin, ibunya bunuh diri, dan abangnya gila. Meski gadis itu muslim, orang tua saya memberikan kebebasan dalam menghayati dan menjalankan ibadahnya.
Keluarga kami pula yang menerima seorang nenek tukang pijat yang sakit keras hingga meninggal. Meskipun si nenek juga Muslim, sementara anaknya sendiri tak mengurusinya. Keluarga kami yang menerima putra-putri orang lain yang sekolah kos tanpa dipungut bayaran. Yang penting asal mau makan apa adanya dan juga mengerjakan sesuatu bersama. Tempat tinggal seadanya di rumah kami. Rumah kami menjadi tempat bermain, bertamu, tinggal tanpa ada yang merasa segan dan tak kerasan. Saya teringat ketika masih kecil, pekarangan orang tua yang hanya 1/4 hektar dan rumah luas joglo, halaman luas untuk jemur genteng dan tempat ada tobong untuk pembakaran sangat berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Bukan rumah mewah, namun hanya terbuat dari kayu saat itu. Saat kemarau panjang dan peceklik, banyak pengemis berkeliaran di kampung halaman kami. Saat ada pengemis yang mau mampir ke rumah, saya lempari dengan pecahan genteng sambil teriak-teriak menghardik. Pergi, jangan hanya minta-minta, dasar pemalas, gak mau kerja, enak saja, begitulah. Dan bla bla bla, kata-kata lainnya saya ucapkan. Maklum masih kecil. Orang tua saya tak suka dengan sikap saya itu. Maka pemuda yang ngenger atau mondok di rumah saya sering diperintah oleh orang tua untuk menyekap saya sehingga tidak mengganggu niat dari pengemis itu. Seperti biasa si pengemis akan berlutut di depan pintu lalu menadahkan tangan sambil berkata dalam bahasa Jawa, nyuwun separing-paring, minta serelanya. Ibu saya lalu memberikan entah pakaian, beras atau uang, tetapi yang paling sering adalah uang supaya tidak membebani dalam perjalanan mereka. Saat itu saya merasa heran dan tak bisa mencerna. Di Brak, tempat orang cetak genteng, ada orang yang bekerja keras pada bapak saya. Mengapa pengemis itu hanya minta-minta? Ketika saya memprotes pada ibu saya, dengan entengnya ibu menjawab, le luwih becik menehi timbang sing jaluk. Artinya lebih baik memberi daripada meminta. Apakah ibuku itu orang yang tak takut rugi? Karena menghayati hidup adalah keberuntungan karena anugerahnya, atau apa? Saya tidak tahu. Tetapi jawaban ibu itu mengiang di telinga saya dan takkan pernah terlupa. Saya ingin tahu dari mana kata-kata ibu itu. Namun saat saya tanya, kata-kata simbok, sebutan saya untuk ibu saya, jawabnya, ya dari pengalaman simbok sendiri, jawabnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun setelah saya berusaha mencari dalam kitab suci, memang ada ayat yang bunyinya senada meskipun tak sama persis, yakni adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lihat Kisah Rasul bab 20 ayat 35. Hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Paulus sendiri melakukannya, yakni dengan banyak memberi sedekah. Saat membaca Kisah Rasul, ada seorang perempuan Yope bernama Tabita yang banyak sekali berbuat sedekah.
Lihat Kisah Rasul bab 9 ayat 36. Meskipun ibu saya tak sesaleh Tabita, namun bacaan itu mengingatkan saya pada ibu saya. Kepekaan sosial. Berbuat baik memang bisa melatih kepekaan sosial pada orang yang mengalami penderitaan dan kekurangan. Saya pernah diajak makan di sebuah restoran ternama di Jakarta, tempat orang-orang kaya raya dan bahkan konon para artis sering makan di rumah makan itu. Sudah tentu saya hanya ditraktir oleh keluarga di Jakarta itu. Menunya luar biasa banyak dan tampak lezat dihidangkan, dan menurut saya melebihi kemampuan kami untuk makan dan menghabiskan. Dan saya diminta untuk menghabiskan semuanya, tentu saja tidak sanggup. Keluarga itu memang amat dermawan untuk soal sumbang menyumbang bangunan gereja. Namun ternyata tidak untuk fakir miskin. Setidaknya pada saat sedang mau makan. Karena kami di lantai dasar, ada seorang anak menawarkan jasa untuk menyemir sepatu saya. Om, semir sepatunya om. Maka saya mau melepaskan. Tapi keluarga itu melarang. Jangan Romo, nanti dibawa lari. Menyemirnya juga asal-asalan. Saya tidak jadi melepaskan sepatu. Namun ada perasaan yang tak enak di hati saya. Si anak penyemir sepatu itu bukan peminta-minta, dia menawarkan jasa. Namun uang 4.000 atau paling banyak 10.000, apalah artinya dibanding dengan harga makanan di meja yang begitu lezat dan meriah yang harus dibayar. Saya yakin bisa ratusan ribu. Meskipun makanan di meja semua enak dan lezat, namun suasana hati saya tidak enak. Wajah memelas anak penyemir sepatu masih tergambar di angan-angan saya. Namun apa boleh dikata, saya harus menutupi wajah kecewa saya dengan memasang wajah yang ceria agar tidak mengecewakan keluarga yang mentraktir dan berusaha menyenangkan hati saya. Alangkah mudahnya bagi seorang imam mendapatkan kemurahan hati dari orang lain. Tetapi alangkah susahnya orang miskin mendapatkan kegembiraan meskipun hanya kecil. Bila tak hati-hati, seorang imam bisa saja terjerumus untuk memihak yang kaya, yang bisa memberi, yang ganteng, yang manis, yang mapan, dan yang daripadanya mudah mendapatkan pertolongan. Alangkah malangnya nasib si miskin dan berkekurangan. Namun ada imam yang karena kepeduliannya pada si jombloan jomblowati, pada si pencari kerja, pada si anak-anak yang kurang perhatian dan berusaha menolong mereka, tetapi malah dijuluki biro jodoh lah, Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, dan Bapak Asuh. Ya, setiap perbuatan apapun pasti membawa risiko. Yang pasti setiap orang yang tidak peduli pada penderitaan orang lain mungkin sudah putus urat nadi sosialnya.
Sesungguhnya kekayaan yang sejati adalah bukan hanya apa saja yang kita miliki, namun lebih-lebih pada apa yang kita berikan. Sebaliknya, kemiskinan sejati adalah apa yang kita ambil yang bukan hak kita dari orang lain yang sesungguhnya mereka sangat membutuhkan. Orang kaya yang sesungguhnya adalah mereka yang bermurah hati. Orang miskin yang tulen ialah mereka yang memiliki sikap egois habis. Mereka yang demikian sama sekali tak mendengar dan melaksanakan sabda Yesus. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan memberkati kita. Amin.